Abdul Aziz, Agung Pratama, Ahmad Gifari, Ai Siti hadir, Dira Bilqis hadir. Oke, sakit ya. Sebelumnya tadi teman kita ada yang sakit, kita doakan terlebih dahulu semoga teman kita cepat pulih dan bisa belajar bersama-sama kembali. Amin. Untuk selanjutnya ibu mau mengecek kesiapan diri kalian. Coba alat tulis sudah di atas? Sudah. Buku sudah di atas? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kelihatannya di sini pada lesu semua ya, karena ini jam-jam rawan. Ibu mau mengadakan ice breaking terlebih dahulu sebelum belajar. Kita ice breaking jambu, anggur, apel, dan jeruk. Jambu untuk barisan ini, anggur untuk barisan ini, dan apel ini. Lalu selanjutnya jeruk barisan terakhir. Oke? Siap? Siap. Mulai? Siap. Oke. Fokus. Kalau ibu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jambu. Apa? Jeruk. Apel. Anggur. Jambu. Jeruk. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Apel. Jeruk. Anggur. Jeruk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Anggur. Jambu. Apa? Jambu. Anggur. Apa? Jeruk. Anggur. Jambu. Anggur. Jambu. Ya sudah ya. Ini untuk memancing konsentrasi kalian dan juga semangat belajar kalian. Jadi di sini nggak ada hukuman, oke? Sudah semangat? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Oke, kita mulai pembelajaran ini. Oke, silakan buka buku ekonominya. Oke, di sini hari ini kita akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran itu apa sih? Pekerjaan. Oke, contohnya kalian bisa dibilang pengangguran nggak? Karena masih sekolah.
dia sudah termasuk ke dalam 15 tahun ke atas, sudah termasuk angkatan kerja, tapi dia tidak bekerja, yang disebut dengan pengangguran terbuka atau open unemployment. Contohnya apa? Mahasiswa, ya, pelajar, ya. Mahasiswa, pelajar, mahasiswa yang baru lulus, contohnya. Terus yang kedua ada setengah pengangguran. Nah, setengah pengangguran ini pengangguran yang terjadi jika tenaga kerja bekerja di bawah jam normal. Kalau di kita jam normal bekerja itu berapa jam? Berapa? 35 jam. Ya, 35 jam per minggu. Berarti kalau misalkan perharinya dia berangkat dari jam 7, pulang sampai dengan jam 2, contohnya kayak pekerja bangunan, betul ya? Nah, pekerja bangunan ini kenapa sih bisa disebut sebagai setengah menganggur? Kenapa? Karena dari jam 7 sampai jam 2, setelah dia bekerja bangunan, dia bisa bekerja lagi nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Mempekerjakan apa? Contohnya ojek online, betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Supir angkot bisa ya, betul. Karena kalau dia sebagai kepala keluarga, pasti dia akan memaksimalkan waktu yang ada, betul ya. Terus yang ketiga ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu apa tadi? Tidak dapat bekerja secara optimal. Ada ya. Terus di sini ada pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang tadi adalah jenis-jenis pengangguran tapi berdasarkan lama waktu kerja. Dan di sini yang kedua ada pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ya. Yang pertama ada pengangguran apa? Musiman. Yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan musim. Karena perubahan musim dari musim apa? Hujan ke panas. Contohnya petani, betul ya. Terus apa lagi contohnya? Nelayan. Kalau misalkan nelayan pada saat musim hujan terus ada badai, dia bakal berangkat untuk mencari ikan tidak? Berarti bisa dikatakan dengan pengangguran musiman. Terus yang kedua ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu apa sih? Pengangguran yang hanya terjadi karena tidak bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Contohnya apa? Sopir taksi online. Pengangguran friksional atau kontemporer, yaitu pengangguran yang terjadi karena tidak bertemunya permintaan dan penawaran permintaan dan penawaran kerja. Yang ketiga ada apa lagi? pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi, yaitu apa? Pengangguran yang terjadi karena perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga kerja. Nah, betul, karena perkembangan teknologi. Contohnya apa ini? Traktor. Contohnya traktor. Terus apa lagi? Contohnya apa lagi? Karyawan pabrik yang diberhentikan karena digantikan oleh mesin. Nah, karyawan pabrik yang digantikan oleh mesin. Banyak ya sekarang. Karena banyak karyawan itu hanya mengecek mesin doang. Hadir di situ tapi untuk mengecek mesin doang, betul ya. Terus traktor menggantikan apa? Ya, dari sektor pertanian. Terus ada apa lagi? Pengangguran struktural. Apa? Struktural adalah Salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan perekonomian pada suatu wilayah atau negara. ya. Terus yang kelima ada apa lagi? Pengangguran apa? Pengangguran siklis. Pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini apa? Pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara.
kerja adalah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Contohnya karyawan. Pencari kerja yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja. Contohnya pelajar dan ibu rumah tangga. Oke, sudah Inaya? Sudah. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Inaya. Untuk selanjutnya, ada yang sudah siap lagi? Silakan acungkan tangan. Aku, Bu. Oke, silakan Syahrul. Yang kedua, sebutkan 3 dampak utama tingginya pengangguran bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, menurunkan pendapatan nasional PDB. Yang kedua, menurunkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan beban atau kemiskinan. Oke, sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Syahrul. Oke, coba Ibu mau tanya lagi. Ada yang sudah siap lagi untuk menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya akan membacakan bagaimana cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu melalui keterampilan ulang training agar tenaga kerja memiliki keahlian baru, meningkatkan mobilitas tenaga kerja ke sektor lain, dan mendirikan industri padat karya. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah semua ya. Dari LKPD tersebut ada yang kurang dipahami? Dari Ibu, terima kasih untuk kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik ya. Silahkan ketua kelas untuk membaca doa. Nanti hasil dari LKPD tersebut dikumpulkan ya. Oke. Silahkan ketua kelas. Bukan duduk siap, baca doa dalam hati, mulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya nanti dikumpulkan di depan. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.